Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita menunaikan sholat zuhur berjamaah, kita bisa silaturahim. Pada siang hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang mungkin jarang dibahas di masjid-masjid, yaitu bagaimana kita mengelola keuangan kita secara Islami. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Teguh. Muhammad Teguh Pak, bukan Mario Teguh, bukan Pak. Beda tipis lah ya, saya lebih tipis kira-kira gitu daripada beliau. Dompetnya Pak, dompetnya. Bapak sekalian, belakangan ini kita sebagai umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, ada fenomena yang menurut saya sangat menarik. Kita sangat aware, kita sangat menyadari, dan kita sangat hati-hati ketika kita ingin mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam mulut kita ya. Ketika kita disuguhi makanan, di situ ada daging yang diharamkan, pasti kita akan menolak untuk tidak makannya serta-merta ya. Dikasih suguhan minum, ternyata minumannya adalah minuman keras, yang itu diharamkan buat kita. Tentu serta-merta kita akan menolaknya. Awareness ini atau kesadaran ini sedemikian kuatnya sehingga nggak usah disuruh untuk ninggalin, itu udah otomatis tuh. Nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang lihat, juga otomatis tuh, insya Allah ya. Belakangan kesadaran yang juga meningkat adalah kesadaran gaya hidup secara Islami dari sisi kita berpakaian, terutama untuk ibu-ibu atau anak-anak kita yang perempuan ya kan. Mungkin 20 tahun yang lalu kita kalau jalan itu di jalanan atau di pusat-pusat perbelanjaan jarang kita melihat ibu-ibu yang pakai pakaian yang menutup hijabnya, menutup auratnya, yang mengenakan hijab. Sekarang, hampir di setiap ekor apa ya, ibu-ibu udah kalau nggak pakai kerudung kayaknya agak aneh aja gitu lihatnya. Bukan hanya ibu-ibu pengajian, bahkan anak muda yang trendy itu kayak fashionnya meskipun tetap gaya tapi tetap menutup auratnya dengan baik. Ini ada fenomena yang baru yang sekarang kita mulai meninggalkan pakaian-pakaian yang kekurangan bahan Pak. Ini ada fenomena baru di dalam umat Islam yang kita harus syukuri. Alhamdulillah ada kesadaran untuk bergaya hidup secara Islami meningkat. Yang juga sekarang perlu kita tumbuh kembangkan lagi adalah bagaimana kita mengelola keuangan, menggunakan produk-produk keuangan secara Islami juga. Kalau kita punya tabungan, ada juga sekarang banyak sekali perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada yang pakai asuransi, ada juga asuransi yang prinsipnya sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan investasi di pasar modal ada reksadana syariah. Ada saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah yang benar-benar disediakan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, fenomena yang terakhir ini meskipun belum banyak-banyak amat sebetulnya, tetapi sudah mulai ada tumbuh kesadaran itu. Sebetulnya atau sekarang di Indonesia ini sering diistilahkan dengan keuangan syariah. Sebetulnya agak istilah yang agak aneh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalkan jalan-jalan ke luar negeri, jarang untuk menemukan istilah bank syariah, asuransi syariah, atau pasar modal syariah, jarang sekali. Yang ada adalah Islamic banking, Islamic insurance, atau Islamic takaful, atau Islamic capital market, ya kan? Mereka lebih berani menggunakan kata-kata Islami. Kita yang perkembangan syariah waktu itu masih di orde baru, sehingga ada semacam fobia menggunakan kata-kata Islam. Padahal sebetulnya ya kalau mau lebih kafah, lebih ini yang menggunakan kata-kata Islam. Sehingga presentasi kita kali ini kita akan kasih judul Islamic Financial Planning atau perencanaan keuangan yang Islami. Tentu kenapa sih kita ngomongin masalah keuangan? Memang
kita diajarkan ya untuk mengelola keuangan ini. Mari Bapak-bapak sekalian, saya akan tunjukkan atau kita ngaji bareng-bareng surat An-Nisa ayat 9. Bapak-bapak kalau baca surat An-Nisa jangan yang ayat 3 doang Pak, yang makna wasulan kalau lupa doang kan, ya bisa 2, 3 atau 4, enggak ya kayak itu doang. Tapi baca juga yang surat 9 yang bunyinya kira-kira A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yashalladzina wa taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Wa yashalladzina wa taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, ini kita diwanti-wanti sama ayat ini, diwanti-wanti sama surat An-Nisa ayat 9 ini, agar kita jangan sampai Pak ninggalin anak keturunan kita dalam kondisi yang tidak sejahtera. Artinya apa? Separuh dari ayat ini mendorong kita supaya kita untuk bekerja keras, supaya kita bisa membiayai anak kita, supaya kita bisa membekali mereka dengan sesuatu yang menjadikan mereka nggak sengsara, yang menjadikan mereka sejahtera. Karena ayatnya benar-benar mengatakan wal yakhshal ladzina la taraku. Khasyah di sini hendaklah takut bukan dalam arti takwa ya. Sudah takwa nggak tepat diartikan takut kan ya. Ini kata-katanya khasyah berarti. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ayat sepenggal ayat pertama atau baris yang pertama itu mewanti-wanti kita untuk supaya kita tidak meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang tidak sejahtera. Jadi kita didorong, ini kalau kendaraan Pak, ini kira-kira gasnya, kita disuruh ngegas nih sama ayat ini untuk kita kerja keras, Tetapi ayat kedua kasih juga rambu-rambunya. Dalam bekerja keras, falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah dalam bekerja bahwa yang namanya takwa. Jadi takwa bukan hanya dari masjid, takwa bukan hanya saat-saat kita ibadah puasa atau apapun, tapi takwa juga dibawa ketika kita bekerja. Falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar, berkata dengan perkataan yang jujur. Dalam bekerja juga kita harus benar. Rasanya kalau semua umat Islam membaca ayat ini dan memahami dengan baik ayat ini, nggak perlu adanya KPK di Indonesia kayaknya, karena semuanya kerja keras dan jujur dan berkata dengan perkataan yang benar, dan dalam bekerja membawa takwa. Nah, sepenggal yang kedua atau baris yang kedua ini kayak semacam remnya kalau di belakang. Jadi ada gas, suruh kerja keras di ayat yang pertama supaya kita nggak meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang tidak sejahtera. Ayat kedua kita dikasih remnya, dikasih perangkat rem. Dalam bekerja keras juga kita harus membawa takwa dan berkata dengan perkataan yang benar. Dalam pengelolaan keuangan dikenal dengan cash flow ya. Cash flow itu uang masuk dan uang keluar ya. Income dan expense, ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, ayat ini ngajarin kita untuk kita memperhatikan dari sisi income kita. Jadi kita harus memiliki income supaya kita bisa kasih nafkah kepada keluarga kita. Dan income yang kita bawa pulang adalah income yang hasil kita bekerja keras dengan takwa dan berkata yang jujur tadi. Artinya income-nya yang harus yang halal dan seperti itu. Jadi ayat ini ngasih tahu kita, mengasih guidance ke kita, ngasih pandangan pedoman buat kita supaya kita memperhatikan income kita. Mari kita lihat ayat yang berikutnya, surat Yusuf ayat 47-49. Nah, ayat ini kalau yang tadi ngomongin tentang income, kalau yang sekarang ngomongin tentang expense-nya. Kalau yang tadi ngomongin tentang pendapatan, sekarang ngomongin tentang pengeluaran kita, bagaimana kita mengatur pengeluaran kita. Surat Yusuf itu berisi kisah tentang Nabi Yusuf. Jadi kalau baca surat Yusuf, Bapak-bapak, itu
itu kayak baca cerita Nabi Yusuf ya, dari awal sampai akhir. Tidak ada kisah Nabi lain yang dibukukan dalam satu surat khusus kecuali kisah Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf hanya ada di surat Yusuf. Kalau kisah Nabi lain ada di beberapa surat, ada di beberapa surat. Kalau Nabi Yusuf khusus cerita tentang Nabi Yusuf di surat Yusuf. Bahwa kalian mungkin ingat dulu Nabi Yusuf pernah dipenjara ya. Pernah dipenjara dan bersamanya 2 orang. Jadi Nabi Yusuf dan ada 2 orang lagi. Jadi bertiga Pak, bertiga. Bertiga ini 2 orang bermimpi Pak. Yang 1 orang bermimpi membawa makanan di atas kepalanya itu roti atau makanan di atas kepalanya, kemudian pakai bejana. Kemudian makanannya dimakan sama burung. 1 orang lagi bermimpi menuangkan minuman keras. Minuman keras dituangkan. Kemudian mereka ngobrol, ini artinya apa ya mimpi saya? Kok saya begini? Satu lagi, apa ya artinya mimpi saya begini? Akhirnya keduanya sepakat untuk nanya ke Yusuf. Wahai Yusuf, kami melihat kamu orang yang soleh. Apakah kamu bisa menampilkan mimpi kami? Kemudian Nabi Yusuf berkata, sebentar lagi di antara kita bertiga akan ada yang dibebaskan dari penjara. Dan setelah dibebaskan, dia akan menjadi orang kepercayaannya raja, orang yang satunya kerajaan. Benar, gak lama kemudian ada sekir kerajaan datang, kemudian satu dipanggil, salah satu temannya Nabi Yusuf dipanggil, dan dia dibebaskan. Dan betul juga setelah dibebaskan, dia diangkat sebagai orang kepercayaannya raja. Singkat cerita, kemudian rajanya juga bermimpi. Nah, ini mungkin kisah yang sangat populer buat kita semua, mungkin waktu kita kecil dulu juga suka diceritain ya. Rajanya bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Terus ada 7 bulir gandum yang berisi dan 7 bulir gandum yang kering. Kemudian raja mengumpulkan semua pakar di kerajaan, termasuk orang-orang kepercayaannya dia. Wahai para pakar, wahai orang kepercayaanku, saya bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Ada 7 biji gandum yang berisi dan 7 biji gandum yang kering. Ini artinya apa? Tolong kasih tahu saya sehingga saya bisa memutuskan untuk umatku, untuk rakyatku yang terbaik sehingga mereka bisa sejahtera. Tidak ada satupun dari para pakar yang tahu wah ini mimpinya mimpi tingkat tinggi Paduka Raja, ini mimpi tingkat dewa kalau anak sekarang bilang gitu. Mimpi tingkat tinggi sehingga nggak ada satupun orang-orang kepercayaan raja juga nggak ada yang mengerti arti mimpinya apa. Teringatlah temannya Nabi Yusuf yang tadi dibebaskan dari penjara. Wahai raja, di penjara ada orang namanya Yusuf, dia pandai sekali menampilkan mimpi. Takwil itu menafsirkan mimpi. Kalau tafsir bisa dipakai buat ayat Al-Quran. Kalau mimpi istilah yang sering dipakai takwil mimpi. Nah, pada sekali menampilkan mimpi. Akhirnya diceritakan kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, raja bermimpi seperti ini. Apa arti dari mimpi itu? Maka Nabi Yusuf berkata, qala tasra'una sab'a sinina daban fama hasabtum fadharuhu fi suburihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sharrun shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi huwasun nas wa fihi yasirun. Kemudian Nabi Yusuf berkata, supaya kalian bercocok tanam sebagaimana biasa selama 7 tahun, maka apa yang kalian tuai, apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, jangan diambil semua. Yang kamu ambil sedikit saja, kecuali sedikit untuk kamu makan. Yang kamu boleh ambil dari yang kamu panen itu sedikit aja untuk dimakan. Jangan semuanya diambil. Kenapa? Karena ternyata sesudah itu akan datang 7 tahun masa yang amat sulit. Jadi suruh bertolak menanam selama 7 tahun sebagaimana biasa, suruh bekerja sebagaimana biasa selama 7 tahun. Setelah itu apa yang kita panen jangan dihabisin semuanya, tetap di bulirnya, boleh diambil sedikit aja untuk dimakan, sisanya diapain? Disimpan. Kenapa? Karena setelah itu akan datang masa-masa sulit di mana kalian hanya akan memakan dari apa yang kalian simpan. Kata Nabi Yusuf. Akhirnya dijalani. Bapak-bapak sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, kita terjemahkan
dengan bebas, kita terjemahkan dengan konteks sekarang, mungkin artinya akan menjadi seperti ini. Wahai kamu yang bekerja, bekerjalah sebagaimana biasa selagi kalian produktif. Tetapi apa yang kalian terima selama kalian bekerja, apa yang kalian hasilkan, apa yang kalian panen, hendaklah kalian biarkan di rekening tabunganmu kecuali sedikit yang kamu makan. Nah, kita panen kapan Pak? Setan lalu. Nah, satu ya di sini ya. Nah, satu bisa ada gitu. Nah, satu panen kan. Jangan dihabisin Pak. Ini tadi Yusuf. Di sini, jadi habis sedikit aja, sisanya disimpan. Kenapa? Karena sudah itu pasti akan ketemu masa-masa sulit. Kapan Pak? Masa-masa sulit Pak? Di mana kita sudah tidak bekerja lagi, di mana kita sudah pensiun, misalkan kita nggak ada income lagi, ya, atau income kita menurun dengan drastis. Ada kita hidup dari apa yang kita simpan sebelumnya. Ini yang ngajarin Nabi Yusuf. Ya kita tahunya cerita itu pada zaman dulu, tapi kan kita bisa implementasikan sekarang, implementasikan sekarang. Jadi apa yang kita terima jangan dibagi simpan, diambil sedikit aja. Kenyataannya Pak, kenyataannya belum diterima juga udah kredit duluan ya kan sekarang. Nah kita bertolak belakang sama Nabi Yusuf nih. Habis duluan, begitu gajian tuh bayar tagihan doang, bayar cicilan doang. Nanti gaya hidup kita udah kembali dengan apa yang disalahin sama Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf kerja dulu, hasilnya kamu simpan. Ketika kondisi yang sulit kita baru ambil dari simpanan kita, dari simpanan kita. Nah kalau kita gajinya belum datang udah hutang duluan. Nah, ini yang ngajarin kalau Tuhan Pak. Simpan dulu. Jadi benarlah ketika orang mengatakan bahwa nabung itu harus di depan. Kalau nabung di belakang, percaya ya Pak, nggak bakalan pernah bisa nabung. Gajian nih dipakai dulu buat sehari-hari. Kalau ada sisanya ntar saya tabung Ustaz. Nggak percaya sama saya, susah nabung kayak gitu. Begitu gajian nabungin dulu 10% kan, 20% atau 30% dari kita. Sisanya cukup nggak cukup harus cukup Pak. Kenapa cukup nggak cukup harus cukup? Karena menurut survei pola konsumsi kita itu ditentukan oleh uang yang ada di dompet dan uang yang ada di ATM-nya. Kalau uangnya lagi tebel makan siang nggak ya? Oke, bukan segala macam. Begitu datang makan orang tua, makan siangnya bakal dari rumah. Padahal bakal dari rumah sejak awal bulan juga sebetulnya bisa. Pola konsumsi kita ditentukan oleh uang yang ada di dompet dan uang yang ada di ATM. Maka kita diajarin untuk nabung itu di depan. Di dalam ilmu perencanaan keuangan ada juga yang namanya generasi sandwich. Generasi sandwich itu generasi yang kalau tahu sandwich Pak ya, ada roti, di atasnya roti, di bawahnya roti, tengah-tengahnya dagingnya. Bisa daging ayam, bisa daging sapi, bisa daging ikan, segala macam kan, ada sayuran. Generasi sandwich adalah generasi yang ada di tengah-tengah Pak. Dia dagingnya, yang dia menopang atas sama menopang bawah. Generasi sandwich adalah generasi yang dia produktif, tetapi setiap bulan dia membiayai hidupnya dia, membiayai hidup orang tuanya dia juga, tiap bulan transfer ke orang tua, dan tiap bulan dia membiayai hidup anak-anaknya. Nah ini generasi sandwich, generasi yang hidup menopang atas, menopang bawah, membiayai hidupnya dia dan membiayai hidup anak-anaknya. Dia juga setiap bulan transfer ke orang tuanya. Nah generasi kayak ini disebut dengan generasi sandwich. Saya yakin di antara kita banyak sekali yang kondisi seperti itu ya Pak. Generasi kayak begini harusnya generasi sandwich ini harusnya sudah nggak ada Pak, atau harusnya diputus generasi sandwich kayak gini. Cara putusnya bukan berarti saya anjurin untuk nggak transfer ke orang tua, nggak, tetap harus transfer ke orang tua karena itu sebagai birrul walidain kita kepada orang tua kita. Cara memutus generasi sandwich adalah kita yang lagi produktif ini mengatur keuangannya dengan baik, sehingga pada saat senior nanti, pada saat kita berada di generasi di atas, kita punya bekal yang cukup sehingga kita nggak ngerepotin anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita fokus sama hidupnya dia dan fokus sama hidup anak-anaknya mereka. Jadi ketika kita nanti mau nggak mau kita pasti akan ada di generasi atas, mau nggak mau pasti akan kita ada ketemu di masa-masa kita nggak produktif lagi. Kalau kita kuat secara finansial, kita kuat secara kesejahteraannya,
maka kita nggak perlu ngandelin anak-anak kita. Dengan demikian secara alamiah dana insentif juga akan hilang karena kita nyiapin. Tapi kalau kita nggak nyiapin Pak, kita yang sekarang lagi produktif ini nggak nyiapin untuk masa tua kita, nggak nyiapin nanti kita nggak produktif lagi apa yang untuk hidup kita, maka anak kita akan menjadi generasi yang kecil lagi, anaknya akan menjadi generasi yang kecil lagi, terus menerus. Kasihan. Ya kalau sekarang mungkin nilai-nilai Islami, nilai-nilai kultural di Indonesia masih bagus menghormati orang tua. Kalau di Barat tuh kalian orang tua ditaruh di panti jompo segala macam. Jangan-jangan kita juga akan ketularan kayak gitu anak-anak kita. Nah, untuk itu maka kita harus menyiapkan dari sekarang sehingga kita pada saat senior nanti kita tidak membebani anak-anak kita. Nah ini seirama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf yang dituangkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 47-49. Cara yang paling efektif dalam mengatur keuangan ini Pak caranya Pak. Bapak-bapak, ini adalah prioritas bagaimana kita mengatur pengelolaan keuangan kita. Begitu kita gajian, prioritas pertama kita diajarkan dalam Islam adalah untuk membayar hutang. Cicilan hutang itu sebaiknya tidak lebih dari 30% dari gaji kita. Gaji kita berdua sama istri kita, sama pasangan kita boleh. Ya, tidak lebih dari 30%. Nanti kalau kita berhutang, cicilannya lebih dari ini, berarti kita udah nggak sehat dan kebanyakan hutang dan nggak sehat buat keuangan kita. Begitu gajian prioritasnya membayar cicilan. Termasuk kalau cicilan itu kan ada jatuh temponya Pak ya, ada jangka waktunya. Termasuk hutang-hutang yang tidak ada jangka waktunya Pak. Hutang-hutang yang ada jangka waktunya itu hutang ke teman, hutang ke famili, hutang ke saudara, itu nggak ada jangka waktunya. Begitu kita punya uang, prioritasnya untuk bayar Pak. Bayar hutang termasuk salah satu tergesa-gesa yang dianjurkan sama Rasulullah. Ya, salah satunya lagi adalah kalau punya anak perempuan segera menikahkan anak perempuan. Kita disuruh buru-buru. Nah disuruh buru-buru juga adalah membayar hutang. Itulah maka prioritas pertama ketika kita punya uang adalah bayar hutang. Prioritas kedua bayar zakat. Bayar zakat paling enak bayar zakat itu ya potongan 2,5% dari gross income kita. Kita punya gaji berapa dari 2,5%. Keluarkan setiap bulan. Atau kalau mau agak kumpulin agak banyak, pisahkan karena rekening tabungan terpisah. Jadi begitu katakan mau bayarnya setiap kali Ramadan, nanti kalau Ramadan tinggal tarik uang di situ untuk bayar zakat. Ini nominalnya kecil Pak, tapi itu kewajiban yang harus kita jalani. Dan kewajiban ini bukan sekedar kewajiban Pak. Kewajiban ini rukun Islam. Zakat rukun Islam ya Pak ya. Arti rukun apa Pak? Arti rukun Pak. Arti rukun adalah apabila tidak dikerjakan maka sesuatu yang menjadikannya dia rukun bisa nggak sah. Saya kasih contoh supaya lebih enak. Sholat, rukun sholat salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihahnya. Kalau Bapak sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, sah nggak Pak sholatnya Pak? Tidak sah. Ya, semuanya sepakat tidak sah ya. Rukun Islam diantaranya adalah bayar zakat. Kalau kita Islam, terus kita nggak bayar zakat Pak, jangan-jangan Islam kita nggak sah. Ini perkara kecil cuma 2,5% tapi penting banget buat kita. Sesuatu yang kita yakini sebagai rukun, bahwa rukun itu adalah bisa membatalkan apa dikerjakan bisa membatalkan apa yang menjadikannya dia rukun. Ya. Zakat adalah rukun Islam. Kalau kita nggak bayar zakat, jangan-jangan Islam kita nggak sah. Tetapi indahnya Islam, yang namanya ibadah, ketika berkaitan sama harta selalu ada syarat dan ketentuan berlaku. Term and condition apply. Ketika berkaitan sama harta, contohnya zakat ini, baru wajib ketika harta kita mencapai nisab atau pendapatan kita mencapai nisab. Katakan kalau dikiaskan income bulanan kita itu dengan apa namanya pertanian. Pertanian itu zakat pertanian itu wajib tiap kali panen. Kita kan tiap bulan panen. Hitung-hitungan saya kira-kira kalau gajinya di atas 3,5 juta per bulan atau 3,75 3,75
gaji 750.000 per bulan itu udah wajib zakat. Paling enak motong dari gross 2,5% nggak banyak Pak. Gaji 10 juta aja 2,5% cuma 250.000. Untuk bensin paling berapa hari kan? Seminggu atau 2 minggu. Ya, nggak banyak. Tapi ini menunjukkan keislaman kita. Kalau nggak mencapai nisab ya kita nggak wajib. Itu indahnya Islam. Berkaitan sama harta selalu ada term and kondisinya. Haji bagi yang mampu atas harta dan perjalanannya. Punya uang tapi nggak mampu untuk jalan ya nggak wajib juga. Mampu jalan tapi nggak punya uang untuk beli tiketnya atau bayar hajinya ya nggak wajib juga. Tapi kan harus terukur ya. Tiap kali ada kewajiban, apalagi rukun yang berkaitan sama harta selalu ada term and kondisinya. Tapi jangan sampai Pak, jangan sampai hanya gara-gara kita nggak pandai mengatur keuangan kita sehingga kita lalai dengan zakat kita. Nah ini benar penting banget. Jadi prioritas pertama bayar utang, habis itu kita bayar zakat. Habis itu nabung Pak, jadi namanya di depan. Investasi atau nabung ya 10, 20 atau 30% dari gaji kita. Selanjutnya untuk pengeluaran rutin, umumnya orang pengeluaran rutin itu sampai dengan 40%. Pengeluaran itu yang benar-benar pokok Pak, untuk ke kantor, untuk makan sehari-hari, untuk sekolah anak dan sebagainya itu kira-kira 40%. Paling akhir prioritas yang paling buncit, yang paling belakangan itu adalah lifestyle, kayak pulsa, jalan-jalan, nah itu paling akhir prioritasnya. Gaya hidup itu pengeluaran-pengeluarannya kalau tidak dikeluarkan nggak membuat kita mati Pak. Paling-paling mati gaya aja. Mati gaya itu seperti nggak punya pulsa kan nggak bisa WhatsApp, nggak bisa update status yang gitu-gitu ya. Nah, ini paling belakangan. Bapak-bapak sekalian, ini meskipun di masjid, ini membacanya tetap dari kiri Pak ya. Jangan baca dari kanan Pak. Kalau baca dari kanan lifestyle urutan, baru pengeluaran rutin, baru nabung, baru zakat di belakangan, jangan kelewatan zakatnya. Berutannya paling belakang kan? Karena kalangan yang berhutang daripada yang hutang itu. Nah, tetap baca dari kiri. Hutang dulu, bayar zakat dulu, baru nabung atau investasi, selanjutnya baru pengeluaran sehari-hari, dan terakhir baru ya pengeluaran yang sifatnya lifestyle atau gaya hidup. Itu Pak. Jadi kita menata hidup kita juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak sekalian, saya akhiri sampai di sini. Mungkin kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Harapannya jam 1 sudah selesai, sehingga nggak mengganggu jam kerja bapak-bapak sekalian. Kami persilakan bapak-bapak sekalian jika ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya Pak. Silakan. Itu bayar hutang dulu atau zakat dulu? Untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan kita atau gaji kita yang dikeluarkan sebelum bayar hutang atau setelah dipotong hutang? Terima kasih. Assalamualaikum. Tayangan ini menggambarkan prioritasnya Pak, bukan menggambarkan bagaimana cara mengeluarkannya. Jadi prioritasnya kita dianjurkan untuk bayar hutang dulu. Ya kan? Rasulullah ketika ada seorang sahabat meninggal, ditanya apakah dia punya hutang. Sahabat lain menjawab, iya dia punya hutang. Kalau gitu kalian salatkanlah dia. Rasulullah nggak mau nyalatin si jenazahnya. Kemudian ada datang orang, ya Rasulullah kalau gitu hutangnya atasku, ya aku yang akan bayarin hutangnya. Baru Rasulullah mau mensalatkan jenazah tersebut pada sahabat Rasul yang meninggal. Jadi itu penting banget posisi kita. Tetapi cara mengeluarkannya Pak, cara mengeluarkannya yang paling hati-hati. Saya nggak ngomong yang paling benar Pak, tapi yang paling hati-hati. Kita gajian berapa, kita keluarkan zakatnya dari gajian kita tanpa dikurangi dulu dengan hutang. Apalagi kalau hutangnya adalah untuk membeli barang, misalkan untuk beli rumah, untuk beli kendaraan, misalkan gitu. Contoh, misalkan pendapatan kita dalam sebulan itu 10 juta, misalkan ini hanya sebagai gambaran aja. Kemudian cicilan untuk beli rumah KPR katakan gitu 3
juta misalkan. Berarti yang kita terima sebetulnya cuma 7 juta kan. Kalau kita zakatnya hanya dari 7 juta kali 2,5%, ya, berarti yang 3 juta belum kita zakatin ya Pak ya. Padahal dari 3 juta itu kita pakai buat apa? Buat beli rumah. Artinya uang yang kita bayarkan untuk beli rumah, kalau kita hanya membayar zakatnya 2,5% dari 7 juta, berarti uang yang kita bayarkan untuk beli rumah itu belum bersih dari zakat uangnya. Jadi masih ada kewajiban kita terhadap zakat. Jadi rumah kita dibeli dari uang yang belum bersih dari zakat. Sehingga kalau enak, ya udah ambil dari 10 jutanya aja kali 2,5%, cuma 250.000. Kalau 7 juta dan 2,5% mendekati 200.000 juga. Jadi paling bedanya cuma 50.000 Pak. Ya, antara kita bayar utang dulu atau ngambilnya 2,5% dari total income kita. Saran saya sih sebaiknya ambil dari gross Pak, ambil dari pendapatan kita berapa toh, selisihnya nggak banyak. Yang pertama. Yang kedua, katanya ada pendapat, katanya harus kurangin dulu utang. Kalau utangnya untuk makan dulu mungkin ya, tapi kalau utangnya untuk beli mobil misalnya gitu kan, mobilnya mewah lagi, ya enggak lah. Bedanya cuma sedikit. Kalau apapun pendapat yang mengatakan bayar utang dulu baru keluarkan zakatnya dari yang 7 juta itu adalah pendapat yang benar, sementara kita mengeluarkan dari yang 10 juta dari grossnya, berarti kita lebih bayar dan itu dibolehkan karena 2,5% adalah minimum. 2,5% adalah minimum. Jadi kalau teman pendapat ini salah, kesalahan dari pendapat ini adalah kita bayarnya lebih, bayar zakatnya lebih, dimana itu juga bagus daripada kita kurang bayar itu, karena 2,5% itu adalah minimum. Ya, semoga terjawab Pak ya. Baik, mungkin ada yang lain, kalau nggak salah yang bertanya akan mendapatkan bingkisan dari Permata Syariah. Yang bertanya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz. Saya ingin menanyakan mengenai zakat yang 2,5%. Ya. Apakah boleh bahwa pengeluaran zakat itu dikeluarkan 2,5% atau lebih? Ya. Setiap tahun, dan zakat itu diberikan kepada janda atau langsung lah, itu ya. Tidak melalui lembaga-lembaga yang resmi. Ya. Itu. Mungkin itu aja ya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara zakat dengan sedekah, dengan infak dan sebagainya. Zakat itu bukan hanya diatur berapa yang harus kita keluarkan, tetapi diatur juga siapa penerimanya Pak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabili wa fi sabilillah. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pendapatan. Miskin itu adalah orang yang punya pendapatan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk biaya hidupnya. Amil itu lembaga amil atau orang-orang yang bertugas menyalurkan zakat. Ini maksudnya betul fuqara wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam atau berpotensi untuk masuk Islam, itu boleh dikasih zakat. Orang yang dalam hutang, dalam terlilit hutang, tentu terlilit hutang untuk hutang makan ya, bukan untuk beli Mercedes misalnya gitu ya, hutang. Orang kemudian yang keenam adalah orang yang dalam bahasa saya sekarang sudah nggak ada ya. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang tersesat di perjalanan atau orang yang dalam perjalanan, orang yang kehilangan bekal di perjalanan, itu juga berhak menerima zakat. Bukan orang yang kehilangan bekal di perjalanan tapi dia punya kartu kredit ya, enggak gitu ya, misalkan kan dia bisa makan dengan itu dulu misalkan gitu. Nah, ini ada cerita. Kebetulan saya dulu kuliah di Kairo Pak, di Al Azhar. Ketemu dengan tahun 97-98 di mana Indonesia krisis. Itu beritanya kan mendunia Pak. Mahasiswa Indonesia pada saat itu dicari-cari Pak sama badan amil zakat di sana Pak. Di masjid-masjid itu mana orang Indonesia kasih uang Pak, kasih zakat ya Pak. Karena memang begitu susahnya saat itu, dolar yang tadi cuma 2.000-an tiba-tiba 13.000, 16.000 Pak. Jadi orang tua nggak ngirim,
yang beasiswa dari Indonesia juga seret, yang makmur di sana mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari negara-negara Timur Tengah sama yang dapat beasiswa yang dengan mata uang dolar itu makmur. Karena nggak terpengaruh kan, nggak terpengaruh. Tapi yang dapat kiriman dari Indonesia beasiswanya dari kampusnya dulu atau dari sekolahnya dulu itu, sehingga banyak mahasiswa yang terpaksa harus pulang. Nah, daripada mereka pulang nggak melanjutkan sekolah, lembaga amil zakat itu nyari orang Indonesia tuh, tiap kali masjid, tiap kali ini orang Indonesia suruh dikumpulin tuh, dikasih uang beneran Pak. Itu karena memang kita berhak, karena itu sabil tadi. Nah, dalam perjalanan apalagi menuntut ilmu, terus kita kehabisan pegel, nah, tiba-tiba rupiah kita hancur waktu itu. Yang terakhir fisabilillah adalah tempat-tempat ataupun hal-hal yang terkait sosial yang tidak ke orang, misalkan untuk jembatan atau untuk fisabilillah. 8 golongan itu nggak ada janda Pak. Bahkan 8 golongan itu juga nggak ada anak yatim piatu, nggak ada Pak. Jadi boleh nggak ngasih ke janda dari uang zakat? Jawabannya tidak boleh, kecuali janda tersebut fakir atau miskin. Jangan-jangan Bapak ingin menafkahi janda muda kaya cantik. Nah, itu sih bukan dari zakat Pak, dari nafkah. Dengan kopi untuk nikah atau hijab gitu kan. Anak yatim juga gitu Pak. Orang tua saya, bapak saya juga udah yatim piatu Pak. Tapi berarti zakat kan? Enggak. Kalau kita kasih ke anak yatim piatu karena dia masuk dalam kategori fakir dan miskin. Jadi hati-hati Pak. Ngasih janda boleh Pak. Boleh, tapi fakir, miskin apa enggak gitu. Kalau fakir miskin ya boleh gitu. Dan yang cantik, yang muda gitu-gitu nah. Jadi Pak ya, harus hati-hati Pak. Jadi mau langsung boleh nggak? Boleh, tetapi harus kita bisa memastikan dengan betul bahwa orang itu masuk dalam golongan yang 8 itu. Kalau nggak fakir, miskin atau mu'alaf dan seterusnya. Gitu. Kalau nggak itu, nah sehingga paling aman, paling hati-hati lewat badan amil zakat yang resmi atau yang terpercaya, Bapak percaya Pak, karena mereka yang bertugas untuk memastikan bahwa apa yang diberikan adalah orang-orang yang sesuai dalam kategori penerima zakat, mustahil. Bahkan dengan sistem akuntansi yang modern, mereka harus memisahkan rekening yang untuk zakat dan rekening yang untuk infak, sedekah dan sebagainya. Sehingga pengelolaan dana yang zakat ini benar-benar untuk zakat, benar-benar untuk 8 golongan dana. Sementara yang untuk infak, sedekah itu kan bebas, mau ngasih ke siapa aja. Jadi orang kalau zakat ya kalau nggak ambil, misalkan kalau untuk ngasih yang lain-lain supaya nggak salah, ya kasih dari uang sedekah atau uang infak kita Pak, infak kita. Jadi infak nggak diatur, sedekah itu nggak diatur siapa yang menerimanya. Jadi bebas, mau ngasih sedekah pada orang yang di pinggir jalan meskipun kita nggak tahu dia kaya apa nggak. Kadang-kadang kan pinggir jalan kita minta di lampu merah, padahal sebenarnya rumahnya di kampung gede gitu kan, sekarang kan ada juga cerita kayak gitu. Nah, itu jangan dari uang zakat Pak, itu dari uang ya sedekah atau infak kita aja Pak. Tapi kalau yang zakat, kita harus benar-benar memastikan bahwa mereka adalah orang yang berhak menerima zakat, fakir atau miskin atau mu'alaf tadi. Itu yang paling mungkin yang sekarang, atau orang yang terlilit hutang benar-benar untuk makan misalnya gitu. Tapi kalau ada tetangga kita tahu betul kita mau kasih ke dia, boleh ya. Boleh. Nanti kita memastikan bahwa yang kita kasih adalah orang yang benar-benar mustahil, yang benar-benar berhak menerima zakat. Semoga bisa terjawab Pak. Oke, mungkin ada bapak yang lain yang ingin bertanya. Oh, silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan. Saya punya sebidang tanah sawah gitu ya. Kalau dari percontohan dijabat 10% dari masalah. Kalau tanda hujan 10%. Nah, Kalau irigasi 5%. Nah, tanah itu dijual tahunan gitu. Gimana cara pembayarannya? Dijual atau disewakan Pak? Disewakan. Nah, disewakan. Oke. Oke kan? Sampai Waalaikumsalam. Tanahnya disewakan, orang lain coba tanam. Bapak dapat hasil panennya nggak Pak? Tidak. Tidak. Punya mereka semua nih. Kalau paling dikasih doang Pak ya. Nah, cara zakatnya adalah dari yang Bapak terima ongkos sewanya Pak, kali 2,5% Pak. Setiap tahunnya berapa? Jadi misalkan disewa 10 juta misalkan gitu Pak, udah dari 10 juta itu 2,5%-nya. Gitu Pak. Jadi lebih simpel kalau disewain. Tapi kalau panen dari total panennya, nah dari total panennya itu
tidak dikurangi dulu dengan beras yang dimakan sama petani. Jadi petani itu adalah zakatnya 5% kalau dia irigasi atau 10% kalau dia tak ada hujan atau aliran sungai langsung. Itu 10% atau 5% itu dikali dari total panen, Pak. Tanpa dikurangi dulu beras yang kita makan atau yang petani makan. Demikian pula kita ambil dari gross, Pak. Jangan dikurangi dulu dengan biaya hidup kita, Pak. Jangan dikurangi dulu dengan biaya hidup kita, karena petani aja nggak pakai dikurangi dulu beras yang dia makan. Total panen dikali 5% dikali 10%, kita dari total gajian kita kali 2,5%. Kenapa 2,5%? Karena dikiaskan karena kita panennya berupa uang. Kalau itu kiaskan dengan emas, emas itu zakatnya 2,5%. Gitu. Jadi kalau kita keluarkan dulu atau kurangi dulu dengan biaya hidup, jangan-jangan umat Islam nggak ada yang bayar zakat, Pak. Ya kan? Gaji 4 juta habis, gaji 5 juta habis, gaji 10 juta habis, 15 juta juga habis, bahkan 20-30 juta juga habis. Jadi nggak pernah ada sisanya. Kalau zakatnya dari sisa setelah dipakai buat kehidupan sehari-hari, ya habis terus, tidak ada yang bayar zakat. Ya, itu Pak ya. Semoga bisa menjawab Pak ya. Baik, silakan Pak. Terkait dengan yang menerima zakat. Baik. Kalau yang kalau dari keluarga itu misalnya adik gitu, Ya. kemudian dari miskin, Ya. Baik. Kalau tadi adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada juga orang-orang yang dilarang menerima zakat. Yang pertama adalah Rasulullah, itu dilarang menerima zakat. Rasulullah dan keluarganya, anak, istri, cucu, nggak boleh menerima uang zakat. Rasulullah nggak boleh. Yang kedua adalah orang yang bukan Muslim, yang bukan orang Islam, itu juga tidak boleh menerima zakat. Sedekah boleh nggak? Boleh. Sedekah boleh, infak boleh. Tapi kalau zakat enggak. Yang ketiga adalah orang yang dalam tanggungan orang yang berzakat. Contoh, saya mau keluarin zakat, saya kasih ke istri saya, nggak boleh, Pak. Karena istri saya adalah tanggungan saya. Saya mau zakat, saya kasih ke anak saya, nggak boleh, Pak. Karena anak adalah tanggungan saya. Orang tua sebaiknya juga jangan, Pak. Karena orang tua tanggung jawab kita, Pak. Orang tua tanggung jawab kita, Pak. Sebaiknya jangan. Boleh nggak kasih ke orang tua? Sebaiknya jangan dialokasikan dari uang zakat. Dialokasikan dari uang bulanan rutin kita, atau dialokasikan dari infak kita atau sedekah kita. Saudara, kalau saudara itu bukan tanggung jawab kita, nggak sehari-hari nggak hidup bergantung sama kita, boleh, Pak. Ya. Misalkan kita punya keponakan gitu, Pak. Ya, ada sini keponakannya saya ngasuh, nggak boleh kita zakatkan keponakannya. Karena menjadi tanggungan kita, kita sudah mengikrarkan untuk menanggung dia dalam biaya hidup kita, kan. Nah, itu kan nggak boleh. Ya udah, kita dari hari ini pahalanya beda gitu dengan yang zakatnya kita, kan. Jadi ini mulia juga, gitu. Tapi jangan ambil dari uang zakat. Karena dia tanggungan kita, gitu. Kita ikrarkan dia menjadi tanggungan kita, gitu. Ya. Kalau dia bukan yang menjadi tanggungan kita, boleh, Pak. Kakak kita, adik kita yang udah bisa rumah kita, misalkan gitu ya, terus kok masuk dalam kategori fakir miskin, itu boleh, Pak. Boleh. Ya, bisa menjawab, Pak ya. Baik. Ada yang lain? Itu mengatakan bahwa bank profesional itu masuk kategori riba. Ya. Padahal di Indonesia itu ada bank syariah, ya kan? Ya. Yang saya tanyakan itu gimana hukumnya kalau kita gajian lewat bank profesional, dalam hal ini kan BRI, itu juga BRI. Sedang tabungan itu kan gaji itu mengendapkan. Ya. Berarti kan ada unsur riba, ya. Ada bunganya. Yang saya tanyakan itu gimana hukumnya, juga gimana solusinya sesuai dengan planning keuangan syariah. Ya. Baik. Solusi yang paling bagus, Pak. Solusi yang paling powerful itu ketika kita bisa merubah payroll kita dalam bank syariah. Jadi kita approach pimpinan kita atau kita yang menentukan kebijakan di perusahaan di kantor ini, jadi kita ubah pakai bank syariah misalkan. Itu sudah insya Allah berkah banget kalau yang bikin keputusan kita pindahin ke bank syariah. Jika itu memang ada wewenangnya tanpa melanggar peraturan yang berlaku, itu paling powerful dan paling strategis tuh. Bukan hanya menyelamatkan kita, juga menyelamatkan teman-teman kita. Tapi jika itu kita akan bisa lakukan, maka jangan hendap di situ bawahnya. Jadikan rekening itu hanya sebagai lalu lintas saja. Masuk, pindahin ke bank syariah, jangan
uang yang orang lain sering pakai, ya, yang warnanya biru itu kan orang sering pakai. Jadi punya usaha, punya rekening tabungan itu kayaknya aneh. Mau transfer kok susah, udah sekarang terbang udah mudah. Nah, tapi terpaksa, tapi kalau terpaksa kayak gitu, ketika ada uang masuk atau berapa hari atau segera mungkin pindahin ke yang bank syariah. Itu yang solusi yang paling mudah. Ya. Tapi yang paling strategis tadi di awal. Sampai berbunga dulu. Sekarang kalau terpaksa ada bunga Pak, kan itu kan harian hitungnya Pak ya. Kan sistem di perbankan tuh bunganya harian Pak hitungnya Pak. Jadi rata-rata harian itu dihitung Pak. Jadi meskipun udah sehari pasti ada kena. Nah, jangan bunganya nggak diambil Pak, diambil tapi disalurkan ke sosial Pak. Nggak tahu tuh bunganya berapa kan nggak tahu. Kita nggak pernah hitung. Sebetulnya ada Pak. Kita mungkin ada Pak. Ada kan. Jadi tiap bulan tuh tiap tanggal 30 atau tanggal 31 selalu ada bunganya berapa. Supaya nggak sulit Pak daripada nandai terus. Ya udah kira-kira rata-rata per bulan bunganya berapa gitu ya. Maka keluarkan aja Pak. Setiap bulan misalkan ada apa nyumbang apa untuk pembangunan apa untuk masjid misalkan. Atau kita rutinin pokoknya setiap bulan atau setiap Jumat gitu kan. Masukin ke keleng masjidnya itu bukan uang 1.000, 2.000, 100.000 misalkan. Nah ini niatnya untuk membersihkan harta kita yang mungkin kita terima secara tidak sengaja itu mengandung unsur yang tidak halal misalkan. Gitu Pak, itu solusi yang mungkin paling mudah ya, yang paling strategis yang tadi Pak. Oke, baik Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Satu lagi Pak. Oh sini baik Pak. Saya bingung menjadi nggak ada. Boleh Pak, mau Pak? Dua boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Pak, istri saya usaha jasa, bukan beragam jasa. Ya. Konveksi, membuat konveksi Pak. Saya menerima jahitan. Oke. Ya. Kalau ada pekerjaan atau pemborongan, dapatnya katakan apa? Satu kodi, mungkin untuknya lumayan. Tapi itu tidak pasti. Barang kecil, barang apa? Apakah saya dikenakan jasa? Ya. Baik. Ini kalau kita yang kerja kantoran, yang tiap bulan gajian kan hitungnya gampang, 25% dari gross kita. Kalau yang usaha hitungnya gimana? Kalau yang usaha baik itu usaha berupa jasa maupun jualan Pak, hitungnya adalah setahun sekali Pak. Dan setahun sekalinya adalah setahun hijriah. Misalkan kita paling ingat tahun hijriah bulan apa Pak? Ramadan paling ingat misalnya gitu kan. Katakan tiap Ramadan kita bikin kalau dalam akuntansi itu ada cut off time misalnya. Mau Ramadan, mau Syawal, mau Muharram, tentukan Pak. Misalkan Ramadan, ketika Ramadan, Bapak harus punya catatan, punya uangnya berapa, cashnya atau istri punya, ibu punya cashnya berapa, uang cash itu uangnya di tangan, uang di tabungan, uang di deposito jumlahnya berapa, ditambah dengan stok barang, kalau itu berupa barang, misalkan ada benang, ada kain, misalkan kalau punya kain sendiri, stoknya berapa, stok itu ngambil dari harga pokok produksi HPP-nya berapa. Kemudian ditambah lagi dengan piutang. Piutang itu orang lain yang punya utang sama kita. Nanti kita punya tagihan Pak. Orang lain yang belum bayar sama kita, yang tagihannya tagihan lancar, bukan orang yang nggak bisa bayar kan. Tapi dia mau bayar tapi belum bayar doang. Itu jumlahnya berapa? Jadi uangnya lancar, uang tabungan, deposito dan sebagainya, ditambah dengan stok barang yang kita punya, ditambah dengan piutang orang yang utang sama kita. Kemudian dikurangi dengan hutang Pak. Misalkan ketika ngambil benangnya kita masih hutang, itu dikurangi Pak. Dikurangi. Totalnya kan 2,5% Pak. Loh, kalau uang cashnya nggak ada ya nggak apa-apa. Berarti ada jumlahnya berapa? 100.000 plus 100.000. Terus piutangnya katakan misalkan ada 2 juta misalnya gitu. Terus segala macam. Kok jumlahnya nggak mencapai ISO? Nggak mencapai 85 gram emas, kalau nilai sekarang sekitar 42.500.000 dalam 1 tahun itu berarti nggak wajib zakat Pak. Tapi kalau tadi nilai total kurangi dengan hutang mencapai jumlah ISO, maka keluarga 2,5% dari total yang kita punya. Oh ternyata setelah jumlah-jumlah ini sudah dikurangi dengan hutang, jumlahnya ada 50 juta Pak. Nah 50 juta kali 2,5% itu cari hitungnya Pak. Tapi dipisahkan dengan yang kita gajian nih. Kita kerja nggak keluarkan 2,5% setiap bulan, kemudian yang punya ibu dan jumlahin uangnya di kita ada berapa, di tabungan kita ada berapa, itu cari kayak gitu. Uang
kan salah satu kan pasti udah keluar ya kan. Sudah semuanya. Padahal kan kalau ibu punya karyawan gitu kan, bayar karyawan iya keluarin dulu pak. Keluarin dulu. Padahal kalau kita belum bayar gaji karyawan itu masih punya utang ke karyawan. Nah, kurangin dulu itu semua. Sama aja setelah bayar sebelumnya Pembayaran. Kastrum. Listrik. Oh listrik ya, Pak. Kurang Semuanya ya. ya. Baik. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat yang terhilang pada waktu-waktu yang lampau, apakah sah kita membayarkan sekarang? Ya. Pada perhitungan zakat itu kan kita biasanya setahun sekali. Ya. Dan mungkin kalau disimpan nilainya itu berlipat ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila harta kita, apakah itu rumah, kendaraan dan sebagainya, juga kita perhitungkan untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk rumah, kendaraan yang kita pakai tidak masuk dalam harta yang kita harus bayarkan zakatnya. Perhiasan yang dipakai, katakan istri punya perhiasan emas, yang dipakai itu nggak dibayar zakatnya. Tapi kalau perhiasannya nggak dipakai-pakai, ya kena zakat pak. Atau emas batangan kan nggak mungkin dipakai ya buat uang batangan. Kalau itu kan nggak mungkin ya, itu kena zakatnya pak. Tapi kalau perhiasannya dipakai cincin, gelang, atau anting-anting yang dipakai, itu tidak kena zakatnya, termasuk kendaraan karena alat terus rumah yang dipakai. Tetapi kalau misalkan tadi kayak bapak punya tanahnya nganggur pak, nggak dipakai, nggak ditanamin juga, nggak disewakan juga, itu kena pak. Kena. Karena gini, dalam fikih Islam yang namanya aset itu tidak boleh idle pak. Bahkan tanah, jadi kalau menurut hukum Islam ya, tanah kalau dianggurin selama 3 tahun berturut-turut, kepemilikannya pindah ke negara. Kepemilikan atas tanah itu harus dikuasai oleh negara untuk manfaat bersama. Semangatnya pak, supaya kita punya aset nggak idle pak. Udah kena zakatnya, setelah 3 tahun bisa diambil sama pemerintah, katakan zaman Khulafaur Rasyidin misalnya, itu diambil supaya dimanfaatkan. Sehingga kalau dimanfaatkannya cuma ditanamin buah-buahan, ya itu bermanfaat. Ditanamin apa supaya kita bisa makan dari buah-buahannya itu, ya itu bermanfaat. Kalau dianggurin aja, rumah nggak disewain, nggak diapa-apain, itu kena zakat dan total harga rumah itu 2,5%-nya, gitu pak ya. Bapak sekalian, Allah alam, semoga satu yang pertama tadi apa ya pak? Kalau ini zakatnya ditunda, sebetulnya sah apa enggak? Insya Allah sah pak, daripada nggak dibayarkan pak. Ya insya Allah sah. Jadi kita baru ngerti sekarang, saya kemarin belum bayar zakatnya, sekarang saya ngomong nih